Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, idfin wujudaka fi ardil khumul, fama nabata mimma lam yudfan la yatimma nataiju. Idfin, tanamlah dirimu, idfin wujudaka, tanamlah dirimu fi ardil khumul, di tanah kerendahan. Mengapa begitu? Fama nabata mimma lam yudfan, segala sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam, la yatimma nataijuhu, maka tidak sempurna hasil buahnya. Tiada sesuatu yang lebih bahaya bagi seorang yang beramal daripada menginginkan kedudukan dan terkenal di tengah-tengah masyarakat pergaulan. Dan ini termasuk keinginan hawa nafsu yang utama. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, man tawadha'a rafa'ahullahu wa man takabbara wada'ahullah. Siapa yang merendah diri, maka Allah akan memuliakannya, dan siapa yang sombong, Allah akan menghinanya atau merendahkannya. Syekh Ibrahim bin Adham berkata, ma sadaqallaha man ahabba syuhrah, tidak benar-benar bertujuan kepada Allah barang siapa yang ingin masyhur atau terkenal. Sahabat-sahabatku sekalian, ada sebuah kisah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika kami di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah berkata, besok pagi akan ada seorang ahli surga yang sembahyang bersama kamu. Abu Hurairah berkata, aku berharap semoga akulah yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Maka pagi-pagi aku bersembahyang di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tetap tinggal di majelis beliau setelah orang-orang pulang. Tiba-tiba ada seorang hamba, kulitnya hitam, berpakaian compang-camping, datang berjabat tangan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil dia mengatakan, ya Nabi Allah, doakan semoga aku mati syahid. Maka baginda Nabi berdoa, sedangkan kami mencium bau kasturi di badannya. Kemudian aku bertanya, apakah orang itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, iya benar, ia hamba sahaya dari Bani Fulan. Abu Hurairah berkata, mengapa tidak kau beli dan kau merdekakan ya Nabi Allah? Jawab Nabi, bagaimana aku akan dapat berbuat demikian bila Allah akan menjadikannya seorang raja di surga? Hai Abu Hurairah, sesungguhnya di surga itu ada raja-raja dan orang-orang terkemuka, dan inilah salah seorang raja yang terkemuka di surga nanti. Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah kasih kepada makhluknya yang suci hati, yang samar, yang bersih, yang terurai rambut, yang kempis perut kecuali dari hasil yang halal, yang bila akan masuk kepada raja tidak diizinkan, bila meminang wanita bangsawan tidak diterima, bila tidak ada tidak dicari, bila hadir tidak dihiraukan, bila sakit tidak dijenguk, bahkan bila mati tidak dihadiri jenazahnya. Ketika sahabat bertanya, tunjukkan kepada kami seorang dari mereka, jawab Nabi, yaitu Uwais Al-Qarani, seorang berkulit coklat, lebar kedua bahunya, sedang tingginya, selalu menunduk kepalanya sambil membaca Al-Quran. Tidak terkenal di bumi, tetapi terkenal di langit. Andaikan ia bersungguh-sungguh minta kepada Allah, pasti diberinya. Di bawah bahu kirinya ada tanda bekas belang sedikit. Hai Umar dan Ali, jika kamu bertemu kepadanya, maka mintalah kepadanya supaya membacakan istighfar untukmu. Itulah sahabat-sahabatku sekalian, bagaimana Allah memuliakan kepada orang-orang
yang merasa dia itu adalah orang yang rendah, dengan mengikuti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man tawadhu'a rafa'allah wa man takabbara wadha'a Allah. Barang siapa yang merasa dia rendah, malah akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sebaliknya yang takabur, merasa dia itu adalah orang yang mulia, orang yang tinggi, akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keterangan ini disertai dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, dan oleh Allah hati kita ditata, kita diarahkan menjadi lebih baik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.